kata itu pasti ada maknanya gitu ya. Kalau di kita nanti ada sastra Jaitra Hadiningrat kalau Wating Diu itu pisau bedanya. Guru naon akan Seni budaya. seni budaya. Ya, kalau itu langsung bisa dijawab pasti. Kalau Jabar Masagi itu mampu atau tidak gitu ya. Karena pada saat kita pengklaiman sebuah nama, itu saya pikir sudah difikirkan secara matang oleh para pemikirnya. Dalam konteks kebudayaan Sunda, ada yang kita kenal dengan membaca huruf, yaitu Hana Caraka dan lain-lain. Ada kita mengenal huruf Pa, Pa itu tempat. Jadi kalau kita tahu istilah Pak Sagi itu lantai, itu pasagi itu, gitu ya. Tapi kalau ada isinya, atau kita kenal dengan bentuk prisma, karena dia ada isi, itu kita kenal dengan Masagi. Jadi kalau namanya sudah Jabar Masagi, itu sudah pasti bisa mengisi. Mudah-mudahan kembali kita mendekatkan kepada nilai-nilai kebudayaan kita Nusantara. Masyarakat itu sekarang sudah punya paradigma yang kuat. Kalau tidak sekolah ya bodoh gitu kan ya. Artinya yang paling manjur memang lewat wilayah-wilayah pendidikan. Dengan kegiatan-kegiatan Jabar Masagi ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, lalu dengan para guru, menurut saya itu sudah cara yang tepat. Di luar ada mungkin off air-nya ya, atau kegiatan luar yang langsung bersentuhan masyarakat tanpa kita mengenal batasan-batasan umur gitu. Jadi saya pikir sudah tepat di situ. Paling tidak kita dilahirkan itu sudah memiliki identitas. Di dalam perkembangan hidup, manusia ini terinfiltrasi dengan berbagai kebudayaan-kebudayaan luar, tinggal bagaimana kita membentengi itu. Maka sebetulnya identitas itu yang paling utama kita kenali agar kita kembali ke jati diri. Nah, sulitnya identitas kita itu agak pernah kabur di dalam sejarah, sehingga agak memang ada effort, ada usaha-usaha yang perlu lebih dalam lagi untuk mengenali jati diri kita. Makanya orang ini disimbolkannya dengan bersayap. Tokohnya namanya Gatot Kaca. Itu di kitab ditemukan di India. Kalau ini adalah kebudayaan India, pertanyaannya kenapa nggak ada orang India yang namanya Gatot? Yang paling penting ya, yang paling penting itu adalah identitas atau tadi jati diri. Saya suka mengutip dari beberapa ajaran-ajaran kebudayaan ataupun di dalam agama. Jadi saya menemukan beberapa tempat yang perintahnya itu sama. Kenalilah diri sendiri, bercerminlah kepada diri. Dalam kebudayaan Islam ada yang berbicara tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya tentu akan mengenal Tuhannya. Kalau dia sudah mengenal Tuhannya, tentu dia percaya terhadap Tuhannya, gitu kan ya. Jadi bagaimana kita mengenal diri agar kita percaya diri? Karena modal utamanya itu adalah percaya diri. Kita itu seolah-olah tidak punya kepercayaan diri karena kita belum mengenal jati dirinya. Tapi kalau kita sudah mengenal jati dirinya, pasti kita akan percaya diri. Kalau kita sudah percaya diri, maka kita pasti punya jati diri. Kalau sudah punya jati diri, pasti punya harga diri. Dan kalau sudah punya harga diri, tidak mungkin kita akan menjual diri. Kurang lebih gitu. Saat ini kita, bukan saat ini ya, mungkin dari saya masih belajar juga dulu, sudah terasa dampaknya. Makanya ada keinginan kita kembali untuk belajar, menggali nilai-nilai atau sekarang dikenal dengan kearifan lokal. Itu kan untuk menggali jati diri. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa kita ini kehilangan jati diri, ya itu adalah dampak. Seolah-olah kita ini kehilangan arah, kita masih mencari-mencari identitas, bagaimana kita mau membangun bangsa,
tanpa kita mengenal apa sebetulnya yang kita butuhkan. Jangan-jangan apa yang kita konsepkan itu ternyata bukan kebutuhan kita, karena sebetulnya identitas kita atau jati diri kita tidak memerlukan itu gitu. Nah, jadi kembali lagi bahwa hal yang sekarang digali oleh Jabar Masagi khususnya untuk menuju kepada jati diri ini bukan artinya belajar kebudayaan lalu seninya, tidak, tapi sangat luas ini dampaknya terhadap kehidupan sosial kita. Kalau menurut saya Jabar Masagi, siapapun nanti pejabatnya, pengusahanya sebagai mitra Jabar Masagi, program Jabar Masagi ini jangan pernah berhenti, karena ini sudah kita rasakan dampaknya. Sudah banyak komentar yang mengharapkan ini memang terus, dan salah satu cara memang ya agar kita bisa mengenal lebih dalam lagi tentang jati diri. Jadi harapan saya jangan pernah berhenti program-program Jabar Masagi. Ulah hariwang, hatur nuhun. Dari workshop di sini, dari materi Jabar Masagi itu sendiri ya, ternyata banyak yang perlu dipelajari dan ternyata itu bisa diterapkan kepada siswa-siswa kita ya. Dan yang paling utama adalah adabnya orang Sunda ya, dengan pancaniti yang ada di Jabar Masagi. Itu sangat-sangat perlu kita kenalkan kepada siswa agar mereka kembali mengenali jati diri mereka itu sebagai orang Sunda itu seperti apa sih. Harapannya kegiatannya terus ada berjalan ya, dan dari kemarin saya pribadi mendapatkan info bahwa ini akan terus melakukan roadshow, datang ke sekolah-sekolah di kabupaten kota, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut sehingga nanti ada menyeluruh, dan mungkin next mudah-mudahan di tahun berikutnya tetap ada siapapun pemimpinnya, karena ini budaya Sunda Jabar Masagi. Di saat nanti ada roadshow dari Jabar Masagi ke daerah, misalkan di Kuningan, apabila membutuhkan tenaga, pikiran, dan support dari MGMT Seni, insya Allah kami siap membantu untuk nanti pelaksanaan di lapangan. Perasaannya sangat bangga sekali. Di antara guru-guru yang lain, saya ada di antara orang-orang yang hebat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah akan saya bawa ilmu ini ke kabupaten yang saya nantinya sebarluaskan pada pendidikan khususnya di Majalengka. Yang paling suka itu adalah di sini saya dibukakan mindsetnya bahwa budaya atau kebudayaan lokal itu hampir anak didik kita sekarang itu sudah jauh dari pengenalan budaya-budaya lokal, kearifan lokal khususnya Jawa Barat. Nah, hal ini menjadikan mindset kita bahwa kebudayaan ini kalau kita tidak lestarikan, kita kenalkan, akan menjadikan kebudayaan itu adalah identitas, maka hilang juga identitas kalau tidak dikenalkan kebudayaan dan kearifan lokal khususnya Jawa Barat itu sendiri gitu. Harapannya karena program Jabar Masagi ini tujuannya adalah pendidikan karakter, inginnya program ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tapi berlanjut, karena karakter itu tidak bisa mudah dalam jangka waktu yang cepat berubah, tapi harus berkelanjutan. Tidak seperti membalikan tangan mendidik karakter itu, tapi memerlukan waktu dan konsisten. Itu yang harus harapannya berlanjut dan tetap diadakan meskipun siapapun pemimpinnya. Masagi, Jabar Masagi ini sangat bermanfaat bagi pendidikan Jawa Barat khususnya.